Saya khawatir Bapak Presiden terjebak di belakang ketentuan-ketentuan itu ada ide dari Israel. Israel mau nabok Hamas, pakai Indonesia. Indonesia tentara yang coba. Masa tentara kita dikorbankan kayak begitu? Jangan sampai kita tuh naif. Kita akan bisa menjadi kuda Trojan, kita akan bisa mengubah kebijakan-kebijakan yang ada dalam BOP. Mana ada? Indonesia menjadi kuda Troya. Pertanyaannya, kau kuda Troya untuk siapa? Untuk rakyat Palestina kah? Atau kuda Troya untuk Amerika? Bukannya kita menjadi kuda Troya, kita dimanfaatkan sama Amerika sama Israel. Persoalan dasarnya ini kan adalah okupasi. Dan itu yang paling kita lupa. Kita belum mau menyelesaikan perspektif okupasi. Kita ini, terutama masyarakat kita di Indonesia, selalu berpikir bahwa masalah ini masalah yang berkaitan dengan agama. Sama sekali bukan. Seolah-olah Trump itu adalah pemimpin untuk semua dunia dan semua harus ikut sama dia. Trump ini sebenarnya meludahi hakikat dasar demokrasi. Nah ini, Iran kan sudah menguasai ini Selat Hormuz. Di sini pinternya Iran. Jadi kalau kamu setuju sama saya kasih. Betul. Kamu teman saya. Tapi kalau kamu melawan saya, enggak saya kasih. Ini kan membuat Trump akan marah. Eskalasi yang terjadi antara Iran melawan Amerika dan US hari ini sebenarnya bisa kita lihat bukan hanya dari satu perspektif. Kalau mau meskipun yang terjadi hari ini bahwa dominan orang menganggap ini adalah perang agama, tapi kami justru melihat ini sebagai sesuatu yang multidimensi gitu. Karena keterlibatan negara-negara yang kemudian berdiri di belakang Iran ada kemungkinan akan membentuk satu peta atau faksi baru dari apa yang kemudian diwariskan oleh Perang Dunia Kedua. Dan untuk membahas itu saat ini telah hadir ahlinya. Ahlinya, narasumber yang sangat kapabel untuk membahas ini. Selamat datang Prof. Hikmanto Juwana. Terima kasih, Mas Risa ya. Kami senang sekali Prof. Prof bisa meluangkan waktu untuk datang membahas ini karena memang akhirnya pilihan kami harus membahas ini sama orang yang betul-betul mengerti hukum internasional. Ini bukan perjanjian-perjanjian yang kemudian ditafsirkan dengan banyak bias, Prof. Jujur banyak sekali bias tentang ini. Gitu. Nah, mungkin yang pertama, Prof. Posisi Indonesia kan di eskalasi ini itu tidak terikat langsung kan, Prof? Betul. Tidak terikat langsung. Tapi kan Indonesia itu bisa berefek nggak sih, Prof? Atau Prof melihat ini bagaimana sebenarnya kondisi ini? Ya, yang pasti adalah dalam perang yang ada sekarang ini, ya, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa bersedia untuk jadi mediator. Ya. Dan itu sebabnya pemerintah kita tidak mengutuk serangan Amerika Serikat ke Iran. Bahkan juga dari Israel. Karena apa? Karena posisi untuk menjadi mediator. Jadi khawatirnya kalau kita mengutuk itu, masa kita mau memediasi, kita datang ke Amerika atau ke Israel. Ya Israel mungkin ya enggak lah ya ke Amerika karena kita nggak punya hubungan diplomatik. Paling tidak ke Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat bilang bukannya kamu kemarin udah ngutuk saya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak dalam posisi mengutuk. Nah, memang kalau kita lihat dari pernyataan dari Kemlu disebutkan di situ bahwa negara-negara diminta untuk melakukan deeskalasi, ini menahan diri sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Nah, pasal ini yang mengatakan bahwa setiap negara dalam hubungan internasional mereka itu wajib menahan diri untuk melakukan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ke wilayah negara lain. Pasal 2 ayat 4 ya, Prof? Iya, pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Apakah pasal ini secara hukum internasional berlaku untuk Amerika juga? Ya harusnya berlaku, tapi kan Amerika Serikat mengatakan bahwa pada waktu dia menyerang Iran, dia mengatakan bahwa saya tahu nih Iran akan menyerang, jadi saya serang duluan. Nah, jadi ini yang namanya preemptive strike. Amerika tahu bahwa Iran akan menyerang, makanya dia serang duluan. Betul. Makanya dia serang duluan itu sekolah anak-anak gitu. Agak masuk akal ya, Bro. Itu yang jadi permasalahan Itu, juga. Bro. Tapi harus diingat ya, sebenarnya kan serangan dilakukan oleh Israel. Jadi waktu itu mungkin ini biang kerok dari permasalahan ini. Kalau menurut saya ini ada Israel. Jadi Amerika Serikat itu sama Iran itu sudah sampai pada titik mereka hampir sepakat. Iya. Terkait dengan senjata nuklir kan sementara negosiasi mereka ini waktu kejadian itu. Menlu Oman sudah mengatakan tinggal masalahnya adalah ada stockpile yang uranium itu
kita harus bahas ini mau diapakan, bagaimana begitu ya. Tapi kan Netanyahu mendesak terus kepada Trump, udah serang aja. Karena kalau dari sisi Netanyahu, perjanjian itu tidak akan ada artinya. Karena perjanjian itu menurut versi perspektif dari Netanyahu itu bisa disimpangi. Nah, untuk tidak bisa disimpangi itu adalah adanya pergantian rezim. Nah, Netanyahu minta agar terjadi pergantian dari sistem mullah ke sistem kerajaan. Nah, kalau sistem kerajaan itu Syah Iran. Mau kembali nih Bang. Kembali sebelum tahun 79 kan, berarti punya hubungan baik dengan Amerika Serikat. Gratis lagi dia di Selat Hormuz. Nah, karena sisi kiri kanan dikuasai gitu. Nah, itu yang Reza Pahlavi sebagai anak dari Syah Iran, beliau menjanjikan 3 hal. 1, kalau saya jadi pemimpin, maka saya akan perbaiki hubungan Amerika dengan Israel, mungkin juga membuka hubungan diplomatik. Yang kedua, saya akan menghentikan pengembangan senjata nuklir dan pengayaan uranium. Dan yang ketiga, dia katakan bahwa saya tidak akan lagi funding organisasi-organisasi yang menyerang Israel. Kan dalam hal ini ya Hamas, Hezbollah, terus kemudian Houthi. Nah, jadi dalam konteks itu, Israel itu yang sangat ingin bahwa Amerika Serikat serang aja. Kenapa? Di Amerika Serikat sekarang ini masyarakatnya bertanya. 8 juta itu demonstrasi. 8 juta sudah turun kan, no war gitu katanya. Betul, no king. Terus kemudian juga serangan yang dilakukan ke Iran itu ilegal ya, dan mengatakan bahwa sebenarnya kepentingan siapa sih? Betul. Ya kan, kepentingan Amerika apa? Ingat kemarin itu Joe Kent itu direktur kontra terorisme Amerika Serikat. Mengundurkan diri. Dan dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa sebenarnya Iran itu bukan imminent danger gitu, imminent threat. Ya, ancaman yang sangat dekat yang harus diselesaikan oleh Amerika Serikat. Dan dia mengatakan secara eksplisit bahwa ini sebenarnya kehendak dari Israel dan lobby-lobby Yahudi. Jadi ya lobby-lobby Yahudi ini kan sebenarnya orang-orang Amerika, tetapi kaya dan kemudian dia Yahudi dan mendukung didirikannya negara Israel. Nah, ini yang mengkontribusi banyak uang supaya Trump menang, dan kemudian tuntutannya adalah kamu jaga tuh Israel. Nah, yang ketiga tuh itu. Inilah orang yang dibalik perusahaan pencetak uang dolar kan. Betul. Yang akhirnya dolar itu bukan menjadi milik Amerika secara kenegaraan. Betul. Nah begini Prof, tapi biar bagaimanapun kan tetap bahwa ini sebenarnya wilayah yang domainnya tetap berlaku hukum internasional kan Prof, ya gitu. Nah masalahnya kan kemudian begini, ketika Presiden Prabowo, kita lihat dari POV kita sebagai orang Indonesia, Presiden Prabowo representasi Indonesia, artinya dia bawa kepentingan rakyat Indonesia nih. Betul. Artinya dia kan tidak seharusnya dalam hal ini bertindak ngawur. Karena kepentingan ini bisa salah sedikit kepentingan ini kita jadi dibenci dan salah ngambil posisi kan Prof gitu. Nah, contohnya misalnya ketika Presiden Prabowo masuk BOP misalnya. Sebenarnya kan persoalannya masyarakat dalam unpopular itu adalah kita ini belum punya posisi politik yang bagus, posisi tawar yang bagus untuk campur atau menjadi aktor di situ. Kan gitu. Banyak bahkan negara-negara yang punya posisi politik dan posisi tawar yang bagus tidak mau mencampur itu, contohnya Malaysia misalnya. Kita ucuk-ucuk langsung masuk negara Southeast Asia gitu, masuk di antara raksasa-raksasa ini mau apa gitu. Iya. Memang sih kalau dari alasan pemerintah selalu mengatakan bahwa ya kita jangan cuma di luar aja berteriak-teriak, kita harus ada di dalam. Jadi seolah-olah kita menjadi kuda Trojan. Setelah di dalam, terus kemudian kita akan merubah apapun kebijakan yang dibuat. Nah, tapi kalau boleh saya cerita sedikit, asal usulnya BOP ini dari mana sih? Sebenarnya ini merupakan comprehensive plan dari Trump. Jadi Trump mengatakan ini ada 20 poin untuk perdamaian di Gaza. Nah, itu yang disebut sebagai comprehensive plan. Nah, kemudian Trump melalui utusannya Steve Witkoff mungkin sudah bicara sama negara-negara di di Timur Tengah, lalu kemudian juga ke Indonesia yang berpunduk Islam terbesar gitu. Untuk ini nih ada ide dari Presiden Trump. Nah, kalau misalnya masih diingat pada waktu
presiden setelah berpidato di Majelis Umum, itu kan ada pertemuan nih. Trump, ada presiden Turki, ada dari Timur Tengah gitu ya, termasuk Presiden Prabowo berbicara tentang oke nih comprehensive plan-nya gimana, di-endorse atau tidak. Dan pada waktu itu negara-negara mengatakan kelihatannya bagus nih. Karena di poin 19 dan poin 20 itu disebutkan 19 bahwa kalau nanti Gaza itu sudah redevelop ya, direkonstruksi dan kemudian Palestinian Authority itu sudah menjalankan kegiatannya secara efektif, maka akan diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Bahkan di poin 20 nanti Amerika Serikat akan mencoba memfasilitasi agar dua negara ini bisa hidup berdampingan antara Israel dengan Palestina. Jadi ada tuh di poin 19 poin 20 dari comprehensive plan. Nah, kemudian comprehensive plan ini dibawa juga ke Hamas, dibawa juga ke Israel. Awalnya Israel agak keberatan. Saya nggak tahu itu mungkin pura-pura atau sungguhan gitu ya keberatan itu. Tapi akhirnya diterima. Nah, sampai di sini sebenarnya masih oke nih. Hamas terima, Prof itu. Hamas pada waktu itu juga masih bilang terima. Oke. Ini karena apa? Ada ceasefire kan gitu kan. Ada gencatan senjata. Nah, kemudian oleh Trump kalau kita dengar ya diskusi presiden dengan beberapa tokoh yang ada Najwa Shihab dan lain sebagainya. Kan dia bilang menunjukkan kan ini saya pada waktu itu bilang kalau ini nggak di-endorse oleh PBB saya nggak mau. Betul. Akhirnya kan dibawa ke PBB, bawa ke Dewan Keamanan PBB dan itu di-endorse oleh Dewan Keamanan PBB. Sampai detik ini di-endorse. Sampai ini ya keluar itu resolusi 2803 yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden pada waktu pertemuan dengan para tokoh itu kan. Nih loh 2803 nih loh pasal 19 pasal 20 ini kan ada nih bagus ini kayak begini. Sampai di situ saya pun setuju. Sampai di situ waktu belum ada penandatanganan piagam BOP. Itu saya sampai mengatakan bahwa di dalam satu forum gitu ya. Ini bagus ini. Ini yang kalau Trump komit, maka ini akan bisa membawa two-state solution ini. Ya, saya dukung waktu itu. Nah, memang di dalam 2803 ini resolusi, kalau kita lihat di poin 2, itu dikatakan welcomes terbentuknya Board of Peace. Ya, tapi di situ dikatakan ada 3 hal. Bahwa Board of Peace ini akan diberikan status sebagai international legal personality. Jadi dia punya kayak entitas subjek hukum lah. Dia jadi badan otonom. Dia tidak badan otonom, dia ada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi dia punya international legal personality. Waduh, di ketentuan berarti pasal 2. subjek hukum terpisah dong, Prof, dari PBB? Nah, sebenarnya tidak terpisah, tetapi dia kan dibentuk berdasarkan resolusi. Semi otonom lah. Gitu. Semi otonom lebih tepat. Ya, satu itu. Yang kedua, bahwa lembaga ini sifatnya pemerintahan sementara. Karena di situ ditulisnya temporary administration. Pemerintahan sementara. Jadi kalau misalnya kalau kita ingat ya dulu Papua misalnya ada namanya UNTEA, United Nations Transition apa gitu ya. Itu juga pemerintahan sementara sebelum siapa yang berhak akan ada di situ. Jadi ini dianggap sebagai pemerintahan sementara. Yang ketiga adalah ini dalam rangka redevelopment dari Gaza. Itu udah jelas tuh. Ya, coba kalau misalnya tidak percaya, buka di Google 2803 UN Resolution, UN Security Council Resolution, dan nanti dilihat di poin 2-nya. Itu udah disebutkan seperti itu. Ya, Pak. Tiba-tiba pada waktu ada pertemuan tahunan di Davos, ya kan? Trump tiba-tiba tanpa ada orang tahu mungkin ada penandatangan piagam POB. Wah, saya kaget juga. Dia tidak pakai rumah dari DK 0803. Ternyata kan? Seperti itu. Dia nggak pakai rumahnya. Nggak pakai rumahnya. Dia rumahnya rumah sendiri. Rumah sendiri. Jadi ibaratnya orang misalnya kita dikasih cek, ceknya itu kosong. Betul. Silakan Anda tulis deh. Betul. Ini kira-kira mirip-mirip seperti itu. Betul. Soalnya, didirikan BOP. Tapi kemudian yang membuat aturan-aturan itu, piagam, ketentuan dalam piagam, itu pemerintahan Trump. Betul. Dan kalau kita lihat di pasal 1 di piagam ini, dikatakan apa? Bahwa ini adalah sebuah organisasi internasional.
Jadi bukan Iya, international legal personality sebagai subjek hukum Jadi dia tidak internasional. akan mungkin bertindak on behalf PBB. Iya nggak on Dalam behalf of putusan. PBB. Satu. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa nanti area of operation-nya itu adalah di area-area di wilayah yang terdampak oleh konflik atau terkena konflik. Artinya kan bukan di Gaza aja. Betul, semuanya ini. Nah, artinya itu. Dan yang ketiga, ini masalah pemerintahan sementaranya mana? Karena hilang itu, Prof. nggak ada. Waduh. Makanya negara-negara seperti Prancis, Ya. dia menolak. Ya. Pada waktu diminta untuk tanda tangan, Prancis keren itu. iya, Prancis nggak mau. Walaupun iya. Trump kan ngancem, Iya. oh nggak apa-apa Prancis nggak mau tanda tangan, Iya. saya akan kenakan 200% tarif katanya, ya kan? Tapi ternyata kalau saya waktu itu ya, saya masih ingat, waktu ditandatangani, setelah ditandatangani sehari 2 hari setelah itu, saya cari itu dokumen itu. Dapat dari Times of Israel, dari korannya Israel. Betul. Dan saya baca di situ, waduh, masa ya ada organisasi internasional yang chairman, biasanya kan chairman itu mewakili negara. Iya, betul. Negara misalnya kayak kita di Dewan HAM PBB, kita jadi chairman, nah, mewakili Indonesianya ya. Indonesia. Nah, orangnya ada ini orangnya kan. ada. Nah, ini enggak, chairman itu ditunjuklah Trump, dan katanya Trump juga sebagai wakil dari pemerintah Amerika Serikat. Artinya apa? Kepala pemerintahan kepala negara yang mewakili negara itu lebih rendah kedudukannya daripada seorang chairman. Sekarang pertanyaan saya nih, kalau misalnya di Amerika Serikat terjadi nih pergantian pemerintahan dan kemudian Demokrat yang menang, apa masih tetap mau dia tunduk pada chairman yang namanya Donald J. Trump? Pastilah kira nggak mau kan? Nah, saya pikir, waduh, ini udah nggak benar nih. Belum lagi kalau saya lihat dikit-dikit harus dapat approval dari chairman. Pengambilan keputusan di dalam pasal 3 gitu ya, itu dikatakan mayoritas suara yang menentukan keputusan. Tapi subject to approval from the chairman. Yang bisa masuk dan keluar dari anggota BOP tergantung sama chairman. Bahkan pembubaran tergantung sama chairman. Izin, Bro. Yang bisa masuk dan keluar harus ada persetujuan chairman. Inilah alasan kenapa Prabowo juga nggak bisa serta-merta keluar. Nah, ini gini ceritanya. Kalau yang ini saya ambil contoh misalnya Kanada. Kanada tuh di-invite sama Trump masuk. Tapi pada waktu di Davos, Perdana Menteri Carney itu berbicaralah hal-hal yang menyuruh aja Trump. Iya. Baperan kan Trump. Nah, akhirnya Mbak Trump bilang nggak, saya keluarin tuh. Dikeluarin sama Trump. Itu. Harusnya begitu sebenarnya. Nah, kalau kita Indonesia, jadi saya lihat di pasal 11. Pasal 11 tuh gini. Biasanya kalau ada perjanjian internasional, memang eksekutif, katakanlah apakah presiden atau menteri, tanda tangan, lalu kemudian dibawa ke DPR untuk diratifikasi. Jadi prosedurnya seperti itu. Kalau ini enggak, tanda tangan berarti Anda sudah terikat dengan ketentuan dari BOP secara sementara. Kecuali kalau misalnya Anda bawa untuk diratifikasi, DPR Anda mengatakan tidak, ya sudah, itu artinya keluar. Nah, ini kan saya bilang aneh. Saya ini udah bertahun-tahun jadi dosen di hukum internasional, ya. Tapi kok ada ya ketentuan kayak gini? Ini saya khawatir gini. Bapak Presiden terjebak. Itu, Prof. Ya kan? Itu. Dalam benak Bapak Presiden ketika tanda tangan mungkin juga sampai hari ini itu masih berpikir 2803 resolusi. Itu. Tidak melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam piagam BOP. Dia sudah tidak baca, tidak ada yang menginfokan dia. Nah, ini yang juga jadi masalah. Orang-orang di sekitar Bapak Presiden yang seharusnya membaca, tahu, kan harusnya menyampaikan. Bapak Presiden, mohon maaf, ini ternyata ketentuan yang ada di dalam 2803 itu berbeda yang divisikan di 2803. Bahkan di dalam peace plan-nya Trump itu, comprehensive plan, itu berbeda dengan apa yang ada dalam piagam. Ini kan harusnya berani. Tapi kalau misalnya semua orang bilang, wah nggak enak sama Bapak Presiden, wah Bapak Presiden, ya makanya saya katakan, nggak enak itu. Aduh. Saya waktu itu ya diundang juga sih ke istana, tapi saya nggak mau hadir karena apa? Kalaupun saya ceritakan seperti ini di depan banyak orang dengan waktu yang singkat, saya bilang udahlah nggak usah, saya bilang ya saya lebih baik
datang ke podcast ini ya dengan harapan siapa tahu Bapak Presiden mau mendengarkan dan kita bisa lihat nih. Coba resolusi 2803 dilihat. Betul. Lalu kemudian piagam dari BOP dilihat, bandingkan benar enggak. Belum lagi ya Riza ya, saya cerita nih. Jadi pada waktu tanda tangan BOP itu diberi kesempatan ke Jared Kushner, ini menantu presiden, untuk memaparkan tentang rekonstruksi dari Gaza. Dan dia cerita 10 tahun dari sekarang Gaza itu akan return of investment-nya sekian. Karena apa? Kita akan buat Gaza menjadi Dubai. Ya, jadi gedungnya pencakar langit dan sebagainya. Gitu. Waktu saya lihat kayak begitu, saya bilang, tunggu dulu. Ini rakyat Palestina. Mau enggak itu? Mau tidak? Lalu kemudian kalaupun mau, bisa nggak membeli misalnya apartemen, rumah-rumah yang mewah itu, kemudian bisa menyewa dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau 10 tahun yang akan datang, ini semua dibuat bagus kayak begitu, lalu kemudian menjalankan ketentuan pasal 19 dari Comprehensive Plan, yaitu jajak pendapat, mungkin orang Palestina bilang, mungkin nggak banyak juga orang Palestina, yang banyak warga apa? Israel. Kenapa saya berani bilang warga Israel? Karena nanti dari developernya mengatakan siapa yang mau beli ini? Kalau rakyat Palestina nggak mau, ya ujungnya orang Israel. Betul. Lalu kemudian pemerintahnya bilang saya subsidi. Betul. Bahkan pemerintahnya membuat ketentuan seperti undang-undang di tepi barat. Kemarin kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu Knesset, parlemen Israel, buat aturan yang mengatakan wilayah yang dicagar untuk rakyat Palestina, yang kalau kita lihat peta itu kan ada gambar di mana itu West Bank, di mana itu Gaza. Itu sekarang diperbolehkan warga Israel untuk membeli di West Bank, di pantai barat, iya. Nah sekarang kalau misalnya undang-undang yang sama, apa nggak mungkin diberlakukan di Gaza 10 tahun dari yang sekarang? Presidennya ada kan, Prof? Lah iya. Nah kalau udah kayak begitu, saya bilang nggak akan efektif. Belum lagi mungkin orang-orang Palestina yang merasa bahwa udahlah gini aja nggak apa-apa kok. Ya kita nggak butuh negara. Yang penting kita udah hidup mapan. Ingat nggak siapa Nas Daily itu yang buat konten? Nas Daily. Itu kan dia bilang, saya ini Muslim, saya ini Palestinian, tapi saya mendukung Israel. Saya aman kok di negara Israel, saya mendapat hak-hak saya dan lain sebagainya. Tapi itu kan segelintir orang. Kebanyakan orang Palestina minta supaya tanahnya itu dikembalikan dari Israel. Makanya saya kemarin kan diskusi juga, Prof. Saya bilang begini, persoalan dasarnya ini kan adalah okupasi. Ya. Dan itu yang paling kita lupa. Betul. Kita belum mau menyelesaikan perspektif okupasinya. Betul. Kembalikan dulu hak-haknya, gitu dan segala macam. Kita terlalu jauh ini bicara dan segala macam, dan kita tidak sadar bahwa ini okupasi. Betul. Kita ini, terutama masyarakat kita di Indonesia, selalu berpikir bahwa masalah ini masalah yang berkaitan dengan agama. Sama sekali bukan. Kalau misalnya orang Yahudi, ini politik murni. Iya, orang Yahudi itu ada 2 pandangan loh. Ada pandangan yang Yahudi Ortodoks mengatakan bahwa kita ini memang orang yang terbuang dari tanah kita, sehingga apa? Ya kita diaspora aja. Kita jadi orang Amerika, jadi orang Jerman, jadi orang apa? Ya diaspora. Tapi ada yang mengatakan, Anda tahu kalau kita jadi diaspora, kita kan bergantung pada pemerintah dari negara setempat. Coba tuh kalau misalnya kayak Hitler itu. Dia buat aturan untuk membinasakan orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Kita kan nggak punya ini. Nah ini yang cikal bakal dari Zionis itu. Akhirnya mereka punya keinginan untuk punya negara sendiri. Dan kemudian difasilitasi oleh Inggris. Karena berdasarkan Balfour Declaration, akhirnya mereka bisa dapat tanah. Ben Gurion membentuk yang namanya 1948 di tahun 1948 negara Israel. Dan itu tanahnya siapa yang diambil? Rakyat Palestina. Theodor Herzl. Iya, ibaratnya kalau saya punya tanah gitu kan, sudah bertahun-tahun berturun-temurun, tiba-tiba ada orang lain datang, saya mau bangun ini. Dasar Anda apa? Kan kita pertanyakan. Yang lucunya itu karena Perdana Menteri Israel itu paspornya masih paspor Palestina itu. Nah, itu. Ya kan? Terus tapi itu Prof yang menarik ini. Akhirnya kan pada diskusi ini ada satu framing yang cukup bagus kita bahas. Pemerintah atau negara
ketika kemudian masuk dalam BOP, berusaha mendefinisikan BOP bahwa inilah wujud nyata dari politik bebas aktif. Statement tentang mediator, gitu. Positioning bahwa kita mediator ini bebas aktif. Nah, ada 2 pertanyaan saya, Prof, tentang bebas aktif. Yang pertama, apakah bebas aktif ini adalah satu karakter mutlak politik luar negeri Indonesia, yang memang kita itu udah bebas aktif terus? Tapi kan masa ada politik yang statis, Prof? Harusnya kan dinamis. Saya justru melihat bahwa bebas aktif ini strateginya Soekarno waktu awal kemerdekaan. Karena kita masih belum punya apa-apa nih. Karena kita masih belum punya apa-apa, kita baru bebas lepas dari kolonialisme, baru terjadi Perang Dunia II, dunia terbagi 2 blok besar, komunis sosialis. Ya mending kita membangun aliansi dengan bekas-bekas penjajahan juga yang terkenal. Makanya bebas aktif kan ujungnya KAA, Prof, kan, Konferensi Asia Afrika. Pertanyaannya sekarang, apakah bebas aktif itu menjadi satu kayak haram banget ketika kalau tidak bebas aktif gitu? Jadi gini, memang ini kan dicetuskan pada masa ya Bung Karno, terus kemudian Bung Hatta mengatakan bahwa kita ini ibaratnya di 2 karang ya, sedang mengarungi laut di antara 2 karang gitu ya. Nah, terus kemudian muncullah ide bebas aktif, dan kita nggak mau blok barat, nggak mau blok timur gitu ya. Bahkan Konferensi Asia Afrika terbentuk, ada North Block dan seterusnya. Nah, tapi memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 99 tentang hubungan luar negeri, itu dicantumkan pasal 3 bahwa politik luar negeri kita bebas aktif. Berarti jadi norma dia. Jadi norma. Intinya tapi untuk kepentingan nasional ya, yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Jadi sudah ada di situ. Nah, tapi dari waktu ke waktu politik luar negeri yang bebas aktif itu kadang-kadang bebas aktif kan maunya di tengah nih, di antara misalnya 2 blok. Itu yang kadang-kadang sulit. Kadang-kadang memilih dia jadinya. Jadi kadang-kadang agak ke kanan, kadang-kadang agak ke kiri, gitu kan? Misalnya pada masa pemerintahan Jokowi, gitu ya, kan kita lebih ke Cina, ya kan? Tapi kalau misalnya sekarang orang akan nilai kok kayaknya kita lebih ke Amerika, kayaknya Pak Prabowo sebagai presiden lebih menjamin keselamatan itu. Ke Trump gitu ya. Betul. Yang saya marah sama Trump itu waktu Trump ngasih map gitu kan. Saya bilang saya itu saja jadi benci Amerika tuh. Gara-gara itu saya bilang, ini Amerika ini sudah menghina simbol negara kita. Betul. Dengan menjadikan bahwa Indonesia ini levelnya lebih rendah daripada Amerika. Kenapa kita tersenyum dan tidak pernah berstatement dengan itu? Itulah makanya saya juga bingung juga. Tapi intinya adalah politik luar negeri yang bebas aktif itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ada ke sana, ke kiri gitu ya, tapi nggak sangat ke kanan. Terus kemudian kita misalnya sampai masuk ke suatu fakta gitu ya. Apalagi faktanya itu adalah fakta militer gitu kan. Kita nggak sampai ke sana kalau kita bicara bebas aktif. Tapi saya selalu katakan bebas aktif bukan berarti terus kemudian kita nggak ngapa-ngapain, netral aja. Enggak, kita harus memunculkan ide-ide yang berbeda dengan yang sebelah sana, berbeda yang sebelah sini. Kita sendiri harus memunculkan sebuah ide. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk ke BOP, ini bukan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif kalau menurut saya. Tetapi harusnya pembantu presiden itu membaca ketentuan yang ada di dalam piagam tersebut. Dan harusnya tahu bahwa di belakang ketentuan-ketentuan itu ada ide dari Israel. Maka tadi yang saya katakan Israel itu di awal dia bilang nolak-nolak. Itu kayak dramanya aja lah, kelihatannya nolak dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini ada ide di Israel. Karena apa? Kalau misalnya toh ada jajak pendapat. Tadi kan saya udah katakan 10 tahun yang akan datang. Kemudian Gaza udah kayak Dubai. Mungkin jajak pendapat itu diikuti oleh sedikit orang dan orang-orang ini akan pragmatis mengatakan udahlah kita nggak butuh negara. Nah, kalau udah kayak begitu, kan sama aja ini memperpanjang atau melanggengkan keinginan Israel untuk Gaza itu menjadi bagian dari Israel. Dan bagi kita yang punya pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan, itu tidak terlaksana. Nah, harusnya para pembantu presiden itu menjelaskan kepada Bapak Presiden. Ya konsekuensinya kalau dia
cabut dari jabatannya, ya sudahlah nggak apa-apa. Yang penting dalam sejarah siapapun yang menjadi pembantu Bapak Presiden, sampaikan hal yang benar itu. Betul. Saya jujur, Prof, saya melihat pemerintahan hari ini itu tidak ketemu cara berpikirnya antara rakyat dengan pemerintah, dan disparitasnya terlalu jauh. Terlalu jauh, Prof. Karena ada beberapa momen itu Presiden Prabowo tampak bingung. Kenapa keputusannya begini? Kenapa kondisinya begini? Saya tuh melihat bahwa ini kan sebenarnya bukan karena kita membenci presiden, tapi di wilayah pemerintahan itu wilayah pertanggungjawaban terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan yang salah, efeknya itu bukan ke dia pribadi, Prof. Nah, makanya contoh misalnya, Prof, ketika seenaknya ditafsir bebas aktif dan segala macam. Padahal dia harus baca, kita ini negara yang sangat bergantung sama minyak horus. Oke lah, kita punya kedutaan besar Indonesia, kita tidak punya kedutaan besar Israel. Tapi kalau di momen ini kita salah milih dan kemudian terkunci Selat Hormuz, waduh. Iya. Nah ini ya, Selat Hormuz ini kan kemarin ada tanker kita yang akhirnya bisa keluar juga. Akhirnya bisa keluar kan, dengan upaya lah diplomasi dan sebagainya. Tapi di sini pinternya ya Iran loh. Ya, gimana itu profil diplomasi? Jadi gini, Iran kan sudah menguasai nih Selat Hormuz. Banyak negara yang datang ke dia kan. Betul. Minta negosiasi. Ayo kita negosiasi deh. Gimana caranya saya bisa keluar gitu kan. Kalau Trump kan bilang, kamu bantu saya. Dia kan bilang ke negara-negara NATO. NATO nih yang selama ini kita bantu dan lain sebagainya. Sekarang saya minta bantuan, gak mau datang. Jepang, Korea Selatan juga seperti itu. Kan gak mau datang. Mereka bilang, ya nanti aja setelah perang selesai, baru nanti kalau misalnya ada ranjau dan lain sebagainya kita bereskan. Trump bilang, nggak nanti, sekarang katanya dia bilang kan. Memang mau dibantu perang dia. Nah jadi Trump bilang seperti itu. Sementara Iran bilang, kalau kamu teman saya akan bolehkan kamu keluar. Nego kita. Komunikasi kita. Cina udah dikasih, Rusia udah dikasih, Pakistan sudah dikasih. Terus kemudian ada Thailand, ada Malaysia. Oh, dia jadikan posisi tawar untuk mengambil keberpihakan ya? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, Riza. Kalau misalnya kita nih atau negara-negara yang udah dikasih itu dianggap sahabat Iran, kira-kira menurut Amerika itu dianggap sahabatnya Iran atau musuhnya Amerika? Pasti musuhnya Amerika. Nah, itu dia. Ini kan pinter nih Iran ini kan. Dikotomikan seperti itu. Either you are with us, or you are against us, gitu kan, against us. Jadi kalau kamu setuju sama saya kasih. Kamu teman saya. Tapi kalau kamu melawan saya, enggak saya kasih. Karena Iran udah bilang, pokoknya kalau Amerika Serikat, Israel dan Inggris, enggak, gitu kan. Nah, ini kan membuat Trump akan marah. Marah pasti. Sialan katanya. Giliran saya minta negara-negara lain untuk ini, mereka enggak mau ikut. Tapi sekarang mereka mau berteman sama Iran. Dan itu negara Eropa seperti Prancis, Itali, Spanyol langsung diusir. Iya, itu oke, kamu teman kita. Kita kasih akses nanti. Ya kan? Dia tahu pentingnya itu Hormuz, gila. Nah, padahal kapal-kapal yang katakanlah mau keluar, itu udah banyak di situ, tinggal antri. Itu yang mengakibatkan minyak-minyak yang dihasilkan di negara Teluk itu tidak tersalurkan. Nah, jadi menurut saya kita ini harus pintar, pandai menjalankan politik luar negeri. Itu, ya kan? Jangan sampai kita tuh naif. Ya kan? Oh, di satu sisi kita bilang, oh ya kita masuk di OPOP, wah seolah-olah kita percaya bahwa kita akan bisa menjadi kuda Trojan, kita akan bisa mengubah kebijakan-kebijakan yang ada dalam BOP. Mana ada kalau misalnya chairman itu duduknya itu lebih tinggi daripada kepala negara, kepala pemerintahan. Katakanlah negara-negara yang Islam, negara-negara berpunduk Islam, itu setuju, mereka bilang bahwa harus ada two-state solution setelah perdamaian. Sementara Israel bilang, ada perdamaian, tapi jangan pernah mimpi untuk ada two-state solution. Kalau kita sebagai Trump, siapa yang dia dengar? Ya kan? Israel kah? Atau negara-negara Islam yang mayoritas ini? Ingat tadi pasal 3 yang saya cerita tadi kan? Betul. Tidak mungkin. Nah itu. Bahkan keluar dari BOP pun harus persetujuan Trump. Ini kan maksudnya begini, Prof. Ini kan sebenarnya adalah
basic thinking ya sih, kaidah berpikir dasar guys. Itu saya menentukan kita dengan sebuah informasi yang terjadi selama ini kan kita tidak akan mungkin lagi menjadi orang yang sangat naif untuk tidak melihat bahwa ini ada kepentingan Amerika, ada kepentingan Israel di sini. Nah makanya kalau misalnya ternyata bebas aktif itu harus punya indikator, tentu saja indikatornya kepentingan siapa yang dibawa kan, Prof. Contoh juga misalnya kalau saya secara pribadi menafsirkan tentang Troya itu begini, Troya itu jangan fokus ke kudanya, Troya itu kita harus fokus kudanya ini membawa pasukan siapa, itulah perwakilan kepentingannya. Betul. Indonesia menjadi kuda Troya, pertanyaannya kau kuda Troya untuk siapa? Untuk rakyat Palestina kah? Atau kuda Troya untuk Amerika? Kalau kau mengatakan kau adalah kuda Troya, kita adalah kuda Troya untuk masyarakat Palestina, masuknya dia ke BOP Indonesia tidak pernah melakukan komunikasi dengan pemerintahan Palestina. Nah ini yang ya pertama ya. Yang kuda Troya untuk siapa gitu? Nah kalau menurut saya kan kita mau jadi kuda Troya, bukannya kita mau jadi kuda Troya, kita dimanfaatkan sama Amerika sama Israel. Begitu. Buktinya ini pasukan nanti nih pasukan katanya kan ada ISF, International Stabilization Force. Kan udah ada yang meninggal. Itu yang UN ya. Tapi belum yang BOP nih. Belum yang BOP itu kan ada ISF nantinya. Dan kita sudah komit katakannya 8.000 orang. 8.000 pasukan. Nah, waktu saya lihat peta Gaza itu, itu dibagi dalam 5 sektor. Nah, kita dapat sektor 5 katanya General Jeffers yang ditunjuk oleh Presiden Trump sebagai panglimanya. Coba ditunjuk sama chairman coba. Maksudnya ada peta Gaza 5 sektor? Ada 5 sektor. Jadi ada 5 sektor. Nah, nanti kita dapat yang Rafah. Nah, nanti ada pasukan-pasukan dari Kosovo, Albania, dan lain sebagainya. Dan saya yakin mereka paling cuma ratusan, nggak sampai kayak Indonesia 8.000. Kenapa kita 8.000, Prof? Karena saya juga nggak tahu. Karena mungkin Trump berpikir begini, ini kan negara banyak banget penduduk muslimnya. Ya 8.000 semua ini Islam semua pasti. Waktu itu karena mungkin juga Presiden pada waktu pidato di Majelis Umum mengatakan bahwa pokoknya demi perdamaian kita akan kirim 20.000 orang. Pasukan perdamaian beliau pikir kan. Pasukan perdamaian itu dibentuk oleh Security Council. Ya kan? Bukan oleh BOP. Nah ISF dibentuk oleh BOP. Nah ini lagi kan. Ini masukan dari pembantu-pembantu beliau tuh gimana nih ceritanya? Kan harusnya bisa menjelaskan. Nah kemudian kita dapat di Rafah dan kita dapat katanya wakil komandan dari Deputy Commander dari ISF. Naik harga dirinya dia itu. Naik harga dirinya. Nah itu dia. Banyak yang bilang wah ini bagus nih. Mau kapan lagi kita mendapat suatu kehormatan? Bahkan ada yang bilang wah kapan lagi tentara kita bisa menginjakkan kaki di Gaza? Dalam hati saya, tahu nggak? Ketika saya lihat mandat di ISF itu di pasal atau ketentuan 7 dari resolusi 2803 itu tugasnya adalah macam-macam. Ada satu demilitarisasi terhadap Gaza dan kemudian melakukan perlucutan senjata terhadap non-state forces gitu. Non-state ini siapa? Hamas. Berarti kita yang harus melakukan perlucutan dong. Kalau misalnya seperti itu namanya nabok, tapi pinjam tangan orang, ya kan? Israel mau nabok Hamas, tapi pinjam pakai Indonesia. Indonesia tentara yang coba. Masa tentara kita dikorbankan kayak begitu? Ini kalau misalnya berkaitan yang misi perdamaian di Lebanon UNIFIL ini ada 3 tentara kita yang tewas ini. Iya, ya yang kan? baru-baru ini. Yang baru-baru ini. Ini kan saya kan nggak mau melihat tentara kita meninggal untuk apa? Untuk kepentingan siapa? Di konflik untuk kepentingan siapa gitu? Israel itu ngerjain Amerika Serikat, ya kan? Karena apa? Serangan terhadap Amerika Serikat terhadap Iran, itu kan rakyatnya bertanya untuk kepentingan siapa, kan gitu kan? Jangan-jangan ini kepentingan Israel. Apa mau kita juga dibodohi juga? Ternyata apa? Ini kepentingan Israel. Wah, yang bener aja saya bilang. Kenapa ya, Prof ya? Pemerintah kita hari ini sangat look up banget kepada Amerika gitu. Padahal kan ini maksud saya kita pun maksud saya Prof itu melihat begini. China itu 1978 PDB-nya di bawah Indonesia. 1978 PDB-nya di bawah Indonesia. Akhir Desember 2025 kemarin China deklarasi kami negara maju. Di saat semua orang apatis melihat bahwa kita nggak bakalan mungkin bisa atur Indonesia seperti Eropa. Indonesia kan penduduknya banyak banget. Eropa kan sedikit semua bisa diatur. China membuktikan tesis itu salah. Gitu. Tapi kita masih look up sama Amerika yang menurut saya ini bukan lagi neoliberalisme. Amerika ini neoliberalisme yang sudah jadi
hampir purba juga liberalismenya gitu. Masa liberalisme berujung pada adanya satu manpower yang sangat superpower kayak Trump gitu? Iya. Itulah, saya juga nggak tahu ya. Mungkin kita ini merasa bahwa wah kita kan kapan lagi punya kesempatan untuk dekat dengan Trump. Seolah-olah Trump tuh wow gitu ya. Iya. Padahal banyak negara Banyak opsi kesel negara. sama Trump ini. Negara-negara sekutunya itu kan marah ketika katanya sekutu, tapi kok kita dikenakan tarif yang tinggi juga kayak Cina misalnya gitu. Kalau Cina wajar lah, ya kan? Bahkan Kanada itu udah dikenakan tarif tinggi oleh Trump. Kemudian juga dibilang katanya ini negara bagian ke-51 dari Amerika Serikat. Manggilnya bukan Prime Minister tapi Governor. Coba. Venezuela profit yang dia kayak ludahin kedaulatannya Trump. Itu kan masa kita mau menjadikan itu sebagai benchmarking negaranya kita. Bahkan negara-negara Eropa kan Greenland mau diambil. Iya. Ya kan, karena dia tidak mau bertetangga dengan Rusia. Iya, alasannya. Loh, masa nggak tanya sama kami yang di Eropa? Iya. Kami negara-negara di sini. Nggak nanya ke Skandinavia, nggak nanya ke ini. Mana nih rasa sekutu, seolah-olah Trump itu adalah pemimpin untuk semua dunia dan semua harus ikut sama dia. Ya, bahkan saya pernah menulis satu artikel yang saya beri judul Negara Adalah Saya. Karena apa? Saya terinspirasi dengan ada Louis ke-14, raja di Inggris. Dia mengatakan L'État c'est moi. Negara adalah aku adalah negara, kan gitu. Mengamuk Prancis. Terus kemudian saya pikir, nih Trump juga modelnya kayak gitu. Tapi bukan L'État dia bilang. Tapi dunia, Le Monde adalah saya, adalah aku. Jadi dia mau ngatur-ngatur semua. Dia yang paling tahu, gitu kan. Dan waktu dia ngenakan tarif, kan dia tunjukkan kepada kita semua bahwa now you know who is the king. Semua datang ke saya, minta negosiasi. Saya bilang nih udah nggak beres. Masa kita negara yang punya kedaulatan mau melakukan tindakan seperti itu? Amerika kan selalu mendeklarasikan dirinya sebagai benchmarkingnya dari demokrasi modern, bro. Kan gitu. Dan demokrasi itu harusnya lahir dari basic tesis bahwa ini adalah antitesa dari monark. Monark terkonsentrasi, ini deliberasi. Kalau Trump begini kan, Trump ini sebenarnya meludahi hakikat dasar demokrasi. Nah ini. Jadi saya selalu mengatakan, kalau kita lihat Amerika Serikat sekarang, jangan kita lihat negaranya, tapi kita harus turunkan ke unit analisisnya itu siapa presidennya. Nah ini Trump nih. Trump itu yang katakanlah presiden yang menafikan values dari Amerika yang selama ini dipertahankan. Ada misalnya demokrasi, hak asasi manusia, patuh pada aturan, kemudian juga multilateralisme, ayo kita sama-sama membangun. Itu semua disingkirkan sama Trump, ya kan? Hak asasi manusia, buktinya ICE agentnya dia nembak-nembak orang dan lain sebagainya. Belum lagi pada waktu Venezuela, orang banyak bilang bahwa ini melanggar hukum internasional. Dia bilang saya nggak butuh hukum internasional. Saya pokoknya moralitas saya yang menentukan, ya kan? Belum lagi kalau kita bicara berkaitan dengan multilateralisme, nggak ada. Semua itu ditentukan oleh Trump sendiri. Jadi kalau udah kayak begitu, harusnya kita tuh paham bahwa jangan kita deket-deket sama Trump ini, ya. Justru kita harusnya agak jauh-jauh. Orang negara-negara Eropa aja pemerintahannya itu maunya jauh-jauh. Karena apa? Diledek-ledekin. Tapi kalau misalnya Trump terhadap Indonesia, kan ingat nggak waktu pertemuan pertama di Washington DC, pertemuan pertama BOP, wah disanjung-sanjung Bapak Presiden, wah ini orang yang hebat nih, wah saya nggak berani melawan dia. Kalau saya membaca itu, diledekin, Prof. Iya, justru itu sebaliknya sarkas. sebenarnya. Itu sarkas. Itu sarkas sebenarnya. Karena kan ini, Prof. Ada kan momen di mana Pak Presiden kita ini menanyakan tentang kondisi anaknya Trump. Basa-basinya Indonesia di level internasional. Itu kan jadi jokes di komedian-komedian Amerika, Pak. Di clipping terus dibilang, Presiden Indonesia memang orang pertama yang menanyakan tentang kondisi anaknya Trump. Kemudian orang baik. Saya bilang itu jadi jokes di luar. Nah itu ya hal-hal yang seperti itu terus terang ya, itu yang melukai rasa bangga kita terhadap Bapak Presiden, ya kan? Karena apa? Kita senang Bapak Presiden ini dikenal lah oleh luar negeri, tokoh-tokoh di luar negeri, presiden dan sebagainya. Tapi kalau kita Bapak Presiden diperlakukan seperti itu sama Trump, saya sebagai anak bangsa saya nggak bisa terima.
Dan gini Prof, statement terakhirnya Kementerian Luar Amerika di NATO kemarin yang live, dia kan sebenarnya sudah mengangkat eskalasi level perang ini bukan ke level negara lagi, tapi ke level agama. Kan dia statement, musuh kita Amerika ini adalah Islam, even di either dia Sunni or Syiah. Iya. Gitu. Iya. Jadi dia angkat eskalasi, dia level up dari governance state, administration state ke wilayah religius. Itu Pete Hegseth mengatakan seperti itu. Iya. Bahkan doa yang dia panjatkan untuk kemenangan Amerika, tentaranya dan lain sebagainya, itu oleh Paus dikatakan doa yang seperti itu tidak akan diterima dan itu tidak sah, ya kan? Karena apa? Tidak seharusnya satu negara itu memerangi, katakanlah, pokoknya yang saya lawan adalah Islam. Terserah sama dia mau Sunni, mau Syiah, begitu kan. Walaupun kadang-kadang kayak kita di Indonesia ini adalah masyarakat kita yang bilang bahwa udahlah Iran biar aja diserang karena apa? Dia Syiah gitu. Ini lagi saya bilang. Ini kan masalah. Coba kalau bayangkan nih, Indonesia kita sebagai sebuah negara yang berdaulat dapat serangan dari negara lain. Apa terus kemudian ya udah deh salahin aja, kita nggak apa-apa, kita nggak mungkin ya misalnya kita lagi nggak suka sama presiden kita. Enak Nggak aja mungkin. saya bilang. Ini yang nggak benar kalau menurut saya. Ini sebuah negara diserang oleh negara lain. Jangan kemudian dikait-kaitkan dengan masalah mazhab dan lain sebagainya. Waduh, saya bilang deh. Maksudnya ini orang-orang tidak pernah sadar bahwa ketika terjadi pembiaran terhadap karakternya Trump yang bisa mengintervensi negara lain, kita tunggu, it's only the matter of time Indonesia akan mendapatkan itu. Iya. Atau mungkin sudah. Karena tidak dianggap cukup kuat dan berbahaya, mungkin jadi didiamin aja. Itu sudah dalam bentuk apa? ART, Agreement on Reciprocal Trade. Betul, Itu waktu saya baca, wah gila saya bilang. Ampun deh saya bilang. Ini kok kedaulatan kita. Maka ya waktu di pidato kenegaraan Trump di depan Kongres, State of the Union. Nanti dicari itu, ada paragraf yang saya selalu kutip itu. Katanya Trump gini, we are winning, ya. Kita pokoknya Mr. President katanya, please jangan win-win terus katanya. We cannot take it katanya gitu coba. Dengan bangganya, ya dalam hati saya, kenapa win terus ya? Ya Venezuela, Amerika menang, kan gitu kan? ART itu sudah ada 6 negara dan saya lihat perjanjiannya mirip-mirip, ya. Itu semua kedaulatan diambilin semua. Nah sekarang Malaysia dia pinter nih, karena dia udah tanda tangan juga. Malaysia bilang karena ada putusan Mahkamah Agung dari Amerika Serikat yang Nine Solomon itu langsung tiba-tiba turun kan langsung dibatalkan katanya nggak jadi nih. Nah dia kan minta. Nah tapi sekarang dia ketemu batunya nih, Trump melawan Iran. Dia mungkin nggak win lah. Win itu kan dia sampaikan di dalam forum bahwa kita sudah menang, sudah menghabisi angkatan perang angkatan perang Iran. Tapi kan dalam kenyataan tidak berhenti. Iya, kok masih dilawan juga. Iya, seperti itu. Iran drone murah. Iya kan harganya. Amerika habis berapa? Coba dalam situasi dia di embargo Iran ini, ya kan? Artinya sulit rakyatnya, tapi masih bisa membangun pertahanannya. Masih bisa bangun drone loh. Iya, drone dan lebih murah tapi lebih efektif. Lebih efektif. Sekarang Patriot berapa harganya? Dan ternyata itu drone-drone yang dipakai di Turkmenistan. Saya dapat info yang dipakai di perang Ukraina Rusia. Yang made in Turkmenistan, Uzbekistan, Turki itu adalah buatan Iran tapi dikasih made in begitu supaya bisa dijual keluar, Prof. Oh, iya. Jadi dia berhasil survive di pasar ilegal gitu. Iya. Pasar ilegal alutsista. Iya. Termasuk minyak. Kan ada kapal yang sebenarnya kapalnya Iran tuh, yang ada minyak yang kemudian ditangkap terus karena masalah pencemaran terus kemudian dilelang dan lain sebagainya. Itu kenapa kita langsung tangkap gitu ya, Prof, ya nggak mempertimbangkan itu? Nah itu. Ya, kadang-kadang kita nih, mohon maaf ya, pejabat-pejabat kita tuh suka kadang-kadang naif aja ya. Harusnya ya bolehlah kita melakukan penangkapan, ada pencemaran gitu ya, nakodahnya mungkin diadili. Tapi kan nggak kemudian satu kapal kemudian di ini, karena ini kan bukan masalah. Apakah dia paham itu, Prof, bahwa di kapal itu bendera negara adalah kedaulatan negara sama dengan wilayah? Ini yang saya juga nggak tahu deh ya. Nah, tapi masalah-masalah seperti ini yang harusnya dilihat ya.
Memang pertanyaannya pada waktu melakukan pencemaran ini apakah di laut teritorial atau misalnya di laut lepas. Kalau di laut lepas sih harusnya itu punyanya Iran tuh, kewenangan dari Iran, nggak bisa. Nah, tapi kalau misalnya ada yang bilang, "Tapi kan di zona ekonomi eksklusif." Lah, tunggu dulu, zona ekonomi eksklusif itu kan bukan laut teritorial kita. Sumber daya alamnya bisa kita miliki, tetapi tidak wilayah, lautnya, kan kira-kira seperti itu. Saya yakin yang komen begitu itu adalah orang yang menganggap ZEE itu berpihak pada pandangannya hanya modal baca artikel. Nah. Tanpa betul-betul tahu hukum. Nah, Itu itu. yang parah itu. Iya, iya. Karena ini ketika ini wacana ini masalahnya adalah sebuah diskursus ketika dilempar di internet, Bro. Itu yang tafsirkan luar biasa, Bro. Iya. Dan menafsir loh mereka, menafsir. Iya, nah itu yang saya tidak mau. Saya boleh muncul di podcast, saya boleh muncul di televisi dan lain sebagainya. Tapi karena saya punya latar belakang hukum, Betul. maka yang saya pegang adalah ketentuannya bilang apa, Ketentuannya pasalnya apa, bilang apa, betul. gitu ya. Terus yang kedua, saya harus berdasarkan fakta, pernyataan-pernyataan dari pemimpin dan lain sebagainya. Saya lihat, saya perhatikan. Saya nggak langsung ngambil dari internet terus saya percayai gitu kan. Mungkin kalau masyarakat kan kadang-kadang antara hoax atau enggak, wah kita langsung percaya aja gitu. Itu yang bahaya kalau menurut saya begitu. Nah, saya mau balik lagi Prof ke ini mungkin yang bagian terakhir, segmen terakhirnya kita masuk ke perspektif POV kita sebagai Indonesia. Di momen ini kan sebenarnya menuntut pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis. Dan seharusnya langkah strategis ini langkah strategis yang meng-carry kepentingannya masyarakat Indonesia. Betul. Kan tanggung jawabnya di situ, bukan kepentingan dia sebagai pribadi loh. Betul. Sebagai kelompok. Apakah itu memang amanah 3799 ya. tentang perjanjian internasional? Sebenarnya itu amanat dari 3799. Cuman kadang-kadang kan gini, kalau dulu tuh zaman Pak Harto, apa yang baik untuk rakyat, baik untuk negara gitu ya. Artinya harus diimplementasikan oleh pemimpin-pemimpinnya. Tapi kadang-kadang disimpangi juga. Ya, apa yang baik untuk saya itu baik untuk rakyat gitu kan. Jadi seolah-olah kita mengasumsikan bahwa ini adalah keinginan dari rakyat. Nah, ini yang seharusnya pemimpin itu tidak boleh seperti itu. Dia harus benar-benar mendengarkan apa yang menjadi concern, perhatian dari masyarakat, bukan apa yang dia asumsikan sebagai keinginan dari rakyat dan kemudian itu yang dia jalankan, kan begitu. Harusnya tidak. Kita kan akhirnya masyarakat sudah semakin sadar, Prof, bahwa Indonesia ini bukan negara yang kemudian betul-betul mandiri bisa terlepas dari semua konsekuensi dari eskalasi internasional. Kena kita konsekuensinya. Contohnya misalnya di momen ini juga perang Israel dengan Irak, kita kira baru tahu bahwa tempat penampungan cadangan minyak kita cuma untuk 21 hari. Iya. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata infrastruktur aja kita tidak siap. Kan gitu. Nah, menurut Prof, kan harusnya presiden ini merespon kesadaran itu dengan merumuskan eskalasi skala prioritas. Bahwa mungkin lebih prioritas kita bersiap dulu nih sebagai negara nih untuk terdampak gitu daripada sibuk mengambil perhatiannya Trump kayak lagi PDKT mau pacaran gitu. Ya, inilah makanya itu yang kita tuh tidak boleh naif ya. Dan saya sih selalu berharap kita tuh punya Kementerian Luar Negeri, di dalam sana ada orang-orang hebat dan itu menjadi institutional memory. Jadi apa yang ada di Kementerian Luar Negeri ketika memberikan masukan itu jangan dianggap sebagai saya kok didikte ya sama orang-orang Kemenlu gitu ya. Bukan. Tetapi dia ini adalah yang memegang amanah dari waktu ke waktu. Siapapun presiden. Kalau presiden, menteri itu bisa come and go, keluar masuk 5 tahun, kadang paling banter ya paling 10 tahun kan gitu. Tapi kalau misalnya yang namanya birokrat, itu mereka muncul dari bawah, diberikan estafet dari seniornya. Ketika mereka jadi senior, mereka menjalankan apa yang dilakukan oleh seniornya dan kemudian menurunkan ke juniornya. Nah, pertanyaan kita adalah apakah Kemenlu itu dimanfaatkan betul tidak oleh pengambil kebijakan ya di level presiden mungkin, di level menteri-menteri. Karena sayang kalau misalnya dalam pengambilan kebijakan itu tidak mengikutsertakan yang namanya birokrat. Ini juga Prof, 3799 ini belum pernah diamandemen kan Prof sekarang? Setahu saya belum. Mungkin 3799 ini cocok untuk konteks
tahun 99. Iya. Eskalasi internasional tahun 99. Ya, memang sudah harusnya diupdate nggak sih sebenarnya? Iya, betul. Jadi biasanya kalau undang-undang itu ada masa di mana harus diupdate gitu kan. Misalnya 10 tahun sekali dan lain sebagainya. Karena apa? Yang namanya undang-undang itu seolah-olah statis gitu ya, tidak mengikuti dinamika yang ada dalam masyarakat. Maka kalau di model-model seperti sekarang sih di Inggris, di Amerika, bahkan di banyak negara itu membuat undang-undang itu misalnya apa yang diinginkan, lalu drafter yang buat. Kalau anggota dewan tuh nggak usah ikut dalam, oh ini perumusannya kok kayak begini, nggak usah. Tinggal dia setuju atau tidak setuju. Jadi cepat. Ya, kalau sekarang kan di Indonesia nih kalau buat undang-undang, wah lama karena di DPR-nya nanti buat ini, buat ini. Kalau di luar negeri udah cepat sekali. Mereka bilang, oh ya ini di amandemen. Mereka akan percaya sama drafternya, karena drafter ini kan dia yang menerjemahkan keinginan politik menjadi bahasa hukum. Ya kan? Nah, jadi ya tinggal dari anggota dewannya setuju nggak dengan aturan yang kita buat ini. Kalau setuju ya sudah di-pass gitu kan. Kalau enggak ya nggak jadi. Termasuk begini Prof, bagaimana pandangan Prof? Saya justru berpikir bahwa karena memang ternyata akhirnya kita sadar bahwa langkah atau pilihan politik atau apa yang pemerintah perjanjikan di sana itu sebenarnya berkaitan langsung dengan nasib kita juga, berefek langsung dengan kita. Iya. Sudah saatnya nggak sih bahwa perjanjian internasional itu bisa direvisi langsung oleh rakyat, ada forumnya lah, ada forum semacam reviewnya atau masuk dalam objek gugatan apa gitu. Nah itu yang agak repot tuh, karena begini, kemarin ini ada LSM yang mencoba mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk tapi ratifikasinya aja yang piagam ASEAN, iya kan? Cuman masalahnya undang-undang ratifikasi atau Perpres gitu yang ratifikasi itu isinya cuma 2 pasal. Memang Prof, pengesahan dan kemudian rumahnya mulai saja. berlaku. Iya, rumah administratifnya yang jadi objek. Nah, maksud saya ini pada persoalan pasal-pasalnya loh gitu. Apakah dia preventif atau apa? Harusnya kan ada gitu. Nah, masalahnya juga di dalam Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional di pasal 27 disebutkan, walaupun kita nggak peserta ya, kita nggak meratifikasi, tapi udah dianggap sebagai kebiasaan hukum internasional oleh kita. Pasal 27 mengatakan bahwa ketentuan atau hal-hal yang berkaitan dengan dalam negeri itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak bisa menjalankan perjanjian internasional. Iya. Berarti harus ada mekanisme preventif dari dalam negeri. Nah, preventifnya apa gitu maksudnya? Preventifnya jadi ketika misalnya piagam BOP sebelum ditandatangani harusnya dianalisa dulu, disesuaikan dengan konstitusi, sudah cocok enggak? Ya kan? Jangan sampai tanda tangan tidak sesuai dengan konstitusi, berarti apa? Perjanjian internasional akan lebih tinggi daripada konstitusi. Perjanjian internasional akan menjadi rujukan. Kayaknya pemerintah kita ini tidak mengerti bahwa hukum administratif itu syarat negara restat modern. Nah, itu. Dia administratif parah sekali. Iya. Nah, itu dia. Nah, makanya saya katakan, saya pernah menulis artikel, saya katakan kewajiban negara adalah sebelum dia membuat perjanjian internasional harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi. Betul. Ada nggak yang ditabrak atau tidak? Satu itu. Yang kedua, untuk hal-hal yang memang ditentukan dalam pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional, bahkan sekarang oleh Mahkamah Konstitusi bisa diperluas, tidak hanya yang tercantum dalam perjanjian internasional ya, seperti mengenai masalah perbatasan, mengenai masalah haluan politik luar negeri gitu ya, terus kemudian norma baru. Itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Ya, betul. Ya, artinya apa? Supaya kita rakyat dilibatkan. Kan kalau di DPR ada RDPU dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Perpres itu tidak. Nah, Perpres ini pokoknya nggak di cover itu ya udah pakai Perpres. Padahal kita nggak tahu kapan implikasinya terhadap kita di Indonesia, rakyat dan lain sebagainya. Kalau Perpres ya udah jalan gitu kan. Nah, ini yang harusnya kita lihat kembali ya. Pokoknya hal-hal yang penting seperti BOP atau perjanjian ART ini perdagangan itu memang harus dibawa ke DPR biar nanti DPR mendengarkan apa sih yang menjadi concern dari masyarakat itu. Kalau saya 3799 ya harus diuji, Prof. Atau ya 3799 ya bisa juga. Atau diganti dengan kondisi yang paling baru. Bahwa misalnya kita menambahkan indikator objektif yang harus dipenuhi dalam sebuah checklistnya. Misalnya apa sih checklist kepentingan rakyat ini gitu.
yang harus di-carry. Jangan asal mau, jangan gara-gara tafsirnya presiden tentang ini bagus. Iya. Dan itu kan artinya gini, keputusan itu jangan ditentukan oleh satu orang aja. Betul. Itu kan yang namanya absolutisme. Itu yang disebut sebagai l'état c'est moi itu, negara adalah aku. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang modern seperti sekarang, harus ada pelibatan dari rakyat. Rakyat harus diberi akses untuk bisa menyampaikan bahwa sampai satu titik ada perdebatan di masyarakat dan kemudian diambil keputusan, so be it gitu ya, itu keputusan. Dan keputusan itu kan bisa nanti dilakukan judicial review atau legislative review, tapi ya sudah, nggak apa-apa gitu kan. Seperti itu. Baik Prof, saya terima kasih banyak sama-sama atas waktunya. Ini keberkahan bagi kami dan jujur ini sangat membantu bagaimana narasi ini bisa lebih sedikit dipandang sebagai satu hal yang memang sebenarnya multidimensi, tidak terjebak pada anasir-anasir agama. Ya, sampai ketemu lagi di kecemasan selanjutnya.